Teman, kita simpulkan apa yang disampaikan Pak Cakra. Mulai waktu, Bang. Pertama, Pak Cakra tidak suka syariat Islam wanita wajib berjilbab karena mungkin Pak Cakra pengen perempuan telanjang bulat biar bisa dinikmati sama Pak Cakra dan kawan-kawan Kristen dan kawan-kawan yang tidak beragama Islam. Itu tidak benar. Katanya Pak Cakra bilang hukum syariat Islam memaksa menyuruh perempuan berjilbab itu tidak patut. Gimana sih? Tapi saya tidak mengatakan saya menginginkan wanita telanjang. Ini ya berarti kan Pak Cakra kan nggak suka perempuan tutup jilbab. Pak Cakra kan pengen perempuan melihatkan rambutnya dan tubuhnya kepada Pak Cakra. Pak Cakra kan nggak suka perempuan menutup aurat toh. Gimana sih? Begini. Apa gimana ini Pak Cakra, tahu nggak kalau bicara tuh konsisten, laki-laki itu yang dipegang omongannya kayaknya. Jadi kan, gimana dinarasikan oleh Abu Hurairah bahwasanya Allah messenger Bapak lihatkan ke kami Pak datanya Pak, kameranya dihadapkan ke handphone Pak biar kami baca, biar kami lihat di sini. Itu apa Pak? Itu apa sih Pak? Sebentar, saya baca dulu. Jangan buru-buru. Apa itu? Suhuf Pak Cakra ya? Pak Cakra punya suhuf sekarang lembaran-lembaran. Wah. Coba bacakan Pak. Coba perlihatkan di kamera. Kita nggak usah pakai waktu deh. Ambil waktu 2 jam untuk Bapak tunjukkan data. Ini pertama kali Pak Cakra tunjukkan data ya guys. Silakan Pak, kita mau lihat. Waduh, suhuf ini ternyata punya suhuf beliau. Pak Cakra punya lembaran-lembaran guys, alias suhuf. Apa itu? Aduh. Bisa dibaca nggak? Besarkan Bang Al. Aduh, ini kok. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Nah, jadi tidak dan kemudian nanti terkait dengan kata Islam yang ada pada ayat 19 dan ayat 85 ya, maksud di surah Ali Imran, di mana itu diterjemahkan tidak diterima di sisi Tuhan selain agama Islam. Tetapi Al-Quran itu menolak konsep agama Islam karena mengandung di situ hukum Tuhan atau hukum Islam yang ada dalam agama Islam
itu sangat bertentangan, banyak sekali bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Nah, jadi saya melihat Al-Quran ini, makanya Al-Quran ini perlu kita mengerti, untuk bisa kita pahami dengan pemahaman yang faktual dalam alam. Nah, kalau kita ingin melangkah ke sana, itu harus dipisahkan dengan hadis, dengan kitab hadis. Jadi makanya ini salah satu judul yang kita angkat, persoalan penceraian. Kita harus ceraikan Al-Quran dari hadis, karena kalau kita gabung Al-Quran dengan hadis itu disatukan, Al-Quran itu tidak bisa lagi jadi petunjuk. Gagal. Jadi Al-Quran itu dipakai oleh umat Islam hanya untuk hafal, untuk dihafal, untuk dibaca pada kematian. Kalau ada orang yang mati, dibaca di kuburan, atau dibaca pada ketika seseorang meninggal pada malam harinya, untuk menghibur keluarga, atau pada acara perkawinan, atau itu saja, sebatas itu. Kemudian dibaca dalam sembahyang, itu aja. Jadi kebanyakan orang Islam yang saya lihat nggak ngerti apa yang mereka baca. Ya, mereka hafal tetapi pemahamannya itu nggak ngerti. Nah, jadi mereka serahkan kepada ulama. Nah, disinilah masyarakat kejebak dalam pemahaman yang dituangkan oleh ulama. Dan ulama menggunakan hadis sebagai justifikasi, dan menggunakan nanti asbab nuzul dan lain-lain cara mereka pahamkan. Jadi kita yang muda-muda ini ya, seperti Anda yang masih punya energi, punya masih muda, masih ingin mencari terus. Kita yang muda-muda ini perlu kita berdayakan diri kita ini untuk bisa kritis, dan juga kita harus berani jujur. Nah, kita harus berani jujur di mana yang kita tahu, dan kita berani jujur di mana yang sesungguhnya kita tidak tahu. Nah, jadi kita yang muda-muda ini agar jangan pura-pura tahu kalau memang kita nggak tahu. Nah, itu kan. Jadi nanti mudah-mudahan Komal ini bisa yang lain bisa belajar banyak apa yang kita bahaskan untuk pendidikan anak-anak kita ini demi generasi ke depan, sehingga pendekatan Al-Quran ke depan itu menjadi layak sebagai petunjuk. Tetapi sejauh ini Al-Quran di bawah payung hadis tidak layak sebagai petunjuk. Nah, di antaranya dijadikan bahwasanya Nabi Muhammad itu fiksi, yaitu karena memang yang ada di dalam tradisi agama Islam, tokoh Nabi Muhammad itu tidak lebih daripada tokoh fiksi. Nah, ini bukan hanya penolakan Al-Quran saja. Kitab hadis itu sendiri mengakui bahwasanya tokoh yang ada di dalam kitab hadis menerangkan Nabi yang diterangkan itu, atau Nabi yang sebagai figur utama itu adalah figur fiksi. Nah, jadi dua sumber kalau kita bicara persoalan Nabi Muhammad adalah fiksi, sumber yang paling kuat adalah Al-Quran dan hadis. Nah, itu sekedar dulu. Nanti kita bisa kita cari kesempatan lain untuk kita saya lanjut bertanya, Pak. Ya. Saya lanjut bertanya, Pak. Pak Cakra, kalau gitu yang yang dimandatkan untuk penyampai wahyu kan, yang bawa Al-Quran itu siapa? Yang menyampaikan, yang memperkenalkan ke umat itu siapa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu asal Al-Quran. Kalau Anda tanya saya di mana Al-Quran itu yang menyampaikan umat, saya kayaknya Pak Cakra harus banyak-banyak lagi membaca, Pak. Karena Bapak aja nggak tahu. Karena Bapak aja nggak tahu asal muasal Al-Quran. Begini, kalau saya terbuka, saya bukan seorang ideolog. Kalau Anda tahu siapa yang orang pertama yang mengeluarkan Al-Quran, kalau bisa Anda faktualkan dalam alam, bukan secara keyakinan ya,
bukan secara keyakinan, tetapi secara kasat, secara faktual. Kalau Anda bisa faktualkan Muhammad yang Anda maksud, yang Anda bayangkan di pikiran Anda, saya terbuka. Karena saya ini bukan seorang ideolog. Saya siapa saja yang bisa memfaktualkan Nabi Muhammad yang Anda bayangkan, saya terbuka, saya terima. Saya tidak masalah. Nah, tetapi apa yang sudah saya dapatkan sekarang, bahwasanya Nabi Muhammad itu fiksi. Nah, kalau Anda bisa tunjukkan fakta lain, misalkan ternyata benar-benar Nabi yang Anda maksud itu fakta, saya bisa berubah pikiran. Nah, jadi karena saya bukan memegang satu keyakinan yang buta, ya kan, saya terbuka, saya bisa berubah pikiran. Saya bisa terima apa yang, misalkan kalau ada punya satu mekanisme untuk bisa Anda faktualkan Muhammad yang Anda bayangkan, yang orang pertama yang berurusan dengan Al-Quran, silakan. Nah, saya apa ya? Kalau Pak Cakra tuh sampai bilang baginda Rasulullah itu fiksi, itu saya kayak, hati saya itu kayak sedih ya. mendidih Pak Cakra. Kalau aja Pak Cakra lagi saya berhadapan sama saya ini Pak Cakra ya, ibaratnya tuh kayak mau langsung apa ya, menerkam Pak Cakra gitu loh. Menerkam. Ya. Tapi aja untung kita lagi berjauhan nih Pak Cakra. Ya. Ada. Begini Mas AL ya. Itu lumrah, itu normal, itu normal. Karena kenapa? Karena kan Anda ini dan banyak umumnya orang Islam, kita diajarkan agama itu secara doktrin, secara keyakinan yang buta, dan kita sangat, seperti saya katakan tadi, sudah umum masyarakat Muslim, tidak hanya di Indonesia tetapi di mana saja, itu berpikir kritis adalah hal-hal yang merendahkan iman. Jangan kamu, pokoknya jangan ambil pusing lah, pokoknya apa yang dikatakan ulama terima aja. Nah, jadi kita yang muda-muda ini agar bisa memberdayakan daya nalar cara membaca, itu skill yang paling ya. Pak Cakra, Ya. saya mau tanya, kenapa Pak Cakra masih bertahan di Islam kalau Pak Cakra nggak percaya Rasulullah? Ya, begini, saya Islam bukan Islam gaya Muhammad. Nah, jadi beda. Kenapa pilihnya Islam bukan Kristen, bukan apa? Kenapa? Ada apa dengan Islam? Kenapa Bapak tetap kokoh bahwa saya ini Islam? Tapi kalau saya, Pak ya, saya menganggap Bapak itu sudah bukan Islam lagi, bukan Islam. Ya. Ya, Karena seperti kita itu. nggak bisa dikatakan Islam kalau kita nggak bisa menerima baginda Rasulullah sebagai junjungan kita, junjungan. Ya. Itu loh. Ya, benar. Ya, benar. Begini, yang Anda katakan itu secara dari doktrin Islam itu memang demikian. Tetapi karena bahwasanya saya tidak berhutang kepada Nabi Muhammad, saya hanya berurusan dengan Tuhan, Sang Pencipta alam. Nah, jadi saya hanya berurusan dengan Sang Pencipta alam, dan saya tidak berhutang dengan Muhammad, dan saya tidak punya saya tidak punya kewajiban untuk mengikuti Muhammad yang tidak saya kenal. Karena itu bermasalah nanti dengan wa ati'ullah wa ati'ur rasul, ikut Rasul dan ikut Allah. Nah, di dalam Al-Quran itu ada beberapa tempat dikatakan jangan ikut yang tidak kamu mengerti. Nah, bagi saya ini sebagai peringatan bagi saya untuk bisa memperhatikan apa yang dikatakan ini. Jangan ikut sesuatu yang tidak kamu mengerti. Jangan ikut agama orang tuamu sementara orang tuamu tidak mengerti apa yang mereka ikuti. Ya kan? Kemudian di ayat lain dikatakan kita ini diberi akal, diberi hati untuk bisa
berdayakan suara hati nurani ini, sehingga jangan terlunta, jangan terabaikan dan tidak terhiraukan. Jadi dengan memberdayakan akal inilah inilah fungsi Al-Quran. Kalau Al-Quran ini dilarang, begini ya, kalau agama Islam dan doktrin Islam melarang kita menggunakan akal dan suara hati nurani, nah inilah yang membuat umat Islam kejebak dalam kenestapaan, dalam kezaliman dalam beragama. Ini contohnya nanti bisa kita jabarkan nanti ketika kita masuk ke dalam persoalan hadis ya, penceraian hadis dengan Al-Quran. Ya, tapi yang ini ya Mas ya, Pak Cakra, kalau saya Pak ya, saran saya Pak ya, mending jangan bawa-bawa Islam lagi Pak, gitu. Bapak Cakra tuh buka cangkangnya kalau Bapak memang benar-benar Kristen gitu Pak. Begini, kalau boleh saya koreksi Anda ya. Oke, mending jangan banyak bicara dulu Bang Al, biar kita fokus ke tema ya. Nanti malah rusuh nanti sebelum ini. Bang Al standby aja. Saya akan diskusi dengan Pak Cakra ini terkait tentang kelayakan kitab suci ya. Kalau semakin banyak bicara, nanti semakin banyak syubhat yang dilemparkan, Bang Al nggak bisa bertanggung jawab nanti, malah menyakiti umat di bawah. Kecuali Bang Al bisa menangkis semua syubhat dari Pak Cakra ya. Kalau saya mau tuh langsung mau menerkam Pak Cakra nih kayak gitu. Ya. nggak ada di sini. Bang Al kalau baca Al-Quran bagaimana sikap kita kepada orang? Pertama, kita diperintahkan untuk takkilun, tadabbur dan juga tafakur. Ya, jadi di sini kalau kita diskusi ini bukan berarti kita meletakkan orang untuk menyesatkan umat di sini, tapi kita mau menunjukkan perkataan mana yang benar, perkataan mana yang dusta. Kalau Bang Al ingin memberikan tempat untuk para penyesat, Bang Al tidak perlu bersama dengan kami, apalagi dengan saya. Ya, tempat kita itu menunjukkan mana benar mana salah, bukan baik dan buruk. Karena baik menurut Pak Cakra belum tentu baik menurut seluruh manusia. Contoh, Pak Cakra pengen melihat perempuan cuman pakai bikini saja, dia tidak suka lihat perempuan pakai jilbab. Apakah itu baik? Menurut dia baik. Tapi kita tidak akan menerima kebaikan menurut dia. Seperti Kristen, menurut Kristen baik kiranya Tuhan mati untuk menebus dosa mereka. Nah, kita bicara benar dan salah. Benar dan salah ini diatur dalam kaidah akademik, ya, teori kebenaran. Itu yang akan kita bongkar pada kali ini, oke? Jangan banyak bicara dulu, karena semakin banyak syubhat yang dilemparkan Pak Cakra, semakin banyak yang harus saya counter nanti. Biar kita fokus dulu tentang kelayakan kitab suci. Satu saya sebelum saya diam, Pak Cakra, mudah-mudahan kita nggak pernah ketemu ya Pak Cakra ya di dunia nyata ya. Nggak perlu Bang Al sampaikan hal-hal yang nggak penting Bang Al. Kalau Bang Al rasanya tidak sanggup untuk berdiskusi ilmiah, emosi, Rasulullah tidak paksakan kok. Bang Al diskusi, kita buka room diskusi, biarkan saya yang diskusi. Nggak perlu seperti itu. Itu akan di framing nanti sama Kristen seolah-olah Bang Al nanti nggak siap nanti. Ya, kita berdua siap dengan kebenaran. Makanya kita tidak perlu. Saya malah senang orang-orang seperti Cakra di sini muncul di dunia ini. Ya, karena bagaimanapun juga kita memang harus berani untuk dikritisi agama Islam. Al-Quran sendiri men-challenge orang untuk mengkritisi Al-Quran. Ya, jadi kita tidak perlu tidak perlu menunjukkan sikap yang berlebihan menghadapi orang-orang hanya seperti Cakra dan Edisya. Itu saran saya. Begini ya, Baik. sebentar Uni, sebelum kita masuk kepada pokok bahasan, kalau boleh saya kasih saran sedikit latar belakang. Yang pertama, ini ya, pendekatan dialog. Jadi saya harap anggapan yang tidak Anda bisa faktualkan bahwasanya Anda klaim saya orang Kristen itu jangan diangkat. Karena itu adalah saya tidak sedang membahas personal. Ya. Sebentar dulu. Oke. Kita bahas tema aja. Oke. Jangan bilang saya orang Kristen kalau Anda tidak tahu apa benar saya orang Kristen. Jangan mengarah ke situ. Itu nggak bagus. Itu saya sarankan demikian. Kemudian yang kedua, persoalan ad hominem atau persoalan nanti kalau rambut saya gitu kan, itu kalau bicara soal rambut saya, janggut saya, itu nanti Pak Cakra ini sedang diskusi menghadapi seorang perempuan yang bisa menempatkan posisinya Pak Cakra. Kalau misalkannya saya ini, Islam itu tidak boleh berbohong Pak Cakra. Kalau kotoran kita katakan kotoran, kalau iblis kita katakan iblis, Tuhan kita katakan Tuhan, bukan manusia dikatakan Tuhan, Tuhan dikatakan manusia. Ad hominem saya paham.
kita akan masuk ke ranah itu nanti. Justru saya akan tunjukkan metode diskusi yang benar ya. Oke, jadi kan karena begini, ini kan masukan. Jadi untuk Anda sadari bahwasanya kalau Anda nanti fokusnya kepada saya ini orang Kristen, saya ini rambutnya, pokoknya hal-hal yang memang No. Kita langsung tema aja. Tema aja. Kita tidak peduli dengan Pak Cakra kok, mau rambutnya botak, kita kan nggak peduli dengan itu sebenarnya. Cuman pada kaidahnya memang saya membuktikan kalau Pak Cakra itu mirip dengan Paulus, itu yang saya bilang, dan itu kan hal yang betul toh. Oke, kita nggak usah bicara pribadi Pak Cakra. Begini dulu Ya. untuk sebelum kita masuk, karena ini penting kan, kita harus pelan-pelan. Tidak perlu terburu-buru. Nah, kemudian yang perlu Anda mengerti, kita bicara persoalan Al-Quran. Kita di sini kalau Anda ingin cari menang, saya kasih juara, Anda menang. Nah, No. Oke, Bapak Cakra, jangan takut dulu sama saya. Bukan. Ini sudah saya lihat banyak. Kita kalau diskusi untuk cari menang itu tidak bagus. Jadi kita ini berdialog persoalan Al-Quran. Bang Al, bentar. Bang Al jangan keluar dari device, Bang Al. Bang Al kalau keluar dari device nggak kedengaran suara di YouTube, Bang Al. Halo Bang Al jangan keluar dari device. Bang Al mau chat WA, bisa ada handphone satu lagi nggak? Ya. Tadi ada telepon. Oke, sekarang saya sudah tanya jangan nelfon, jangan ada nelfon. Ya, kita fokus di sini karena ini penting ya. Nah, oke, Bapak Cakra kan kita belum mulai. Bapak memberikan syarat, saya juga memberikan syarat. Kita biar fair. Saya ini tergantung siapa yang saya hadapi, Pak. Yang pertama, tema kita adalah kelayakan kitab suci, right? Betul. Nah, jadi kita itu diskusi di sini fokus ke materi. Saya anti dengan pendusta, ya. Jadi kalaupun saya marah, konteksnya kepada pendusta itu wajar, normal. Kecuali Bapak Cakra mungkin bisa bercium kudus dengan para pendusta. Saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu prinsip hidup Pak Cakra. Begini. Kalau Anda terjun ke ranah lain, ini tidak bagus. Pak Cakra, kalau Bapak tidak merasa pendusta, Bapak jangan takut. Kenapa Bapak seolah resah dengan saya? Kita belum selesai nih, belum masuk tema. Sebentar. Kita harus tertib dalam berdialog. Ini penting. Sebelum kita melangkah ke pokok dulu, apa kita bisa setuju dulu tentang format diskusi? Nah, kalau kita tidak bisa formatnya mau seperti apa, Pak Cakra? Oke, Pak Cakra mau format seperti apa? Oke, saya dengar. Coba dengar dulu. Perhatikan dulu yang saya sarankan. Jangan melangkah menuduh saya dulu persoalan Kristen atau saya masuk. Pokoknya jangan melangkah ke situ dulu. Sebentar dulu. Oke. Sabar dulu. Karena perlu saya sarankan, ini penting sehingga diskusi kita nanti mulus gitu, rapi gitu. Siap. Nah, kalau yang saya terangkan Anda tidak setuju, nanti setelah habis saya terangkan, Anda bisa paparkan di mana yang Anda tidak setuju. Nah, misalkan begini, nanti saya punya waktu 5 menit bicara. Nah, tunggu dulu. 3 menit aja. Kalau 5 menit terlalu panjang, takutnya tidak ini. Kita 3 menit aja. Boleh, 3 menit boleh. Nah, cara saya menerangkan itu terserah saya bagaimana saya menuangkan pemikiran. Kemudian giliran Anda, terserah Anda bagaimana Anda menerangkan pemikiran Anda. Nah, tujuan saya angkat di sini tentang saya ini orang Islam, terlahir dalam Islam. Ini untuk Anda mengerti. Iya. Lanjut aja Pak. Kebanyakan ini nanti terbuang waktu kita nanti. Kita belum masuk ke ranah Al-Quran dulu. Bapak kan minta
bagaimana cara diskusinya. Saya lagi dengarkan ada satu poin. Bapak bilang jangan menuduh Kristen. Saya sepakat. Orang seperti Bapak aja nggak mau pilih Kristen. Keren banget Bapak ini. Orang yang sesat dalam Islam pun tak mau pilih Kristen. Luar biasa. Saya acungi jempol Bapak. Setidaknya saya apresiasi ya. Mending Bapak jadi ateis daripada jadi Kristen ya. Itu lebih luar biasa. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Oke. Silakan lanjut. Kenapa saya bilang demikian? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita jangan bahas itu dulu. Kita bahas kan gini. Kita kan mau bahas tema. Tema kita kelayakan kitab suci. Bapak bilang, Uni, jangan tuduh saya Kristen. Sebenarnya kemarin pun saya tak tuduh Bapak Cakra. Bahkan saya tanya sama Bapak agamanya apa? Bapak bilang saya percaya Muhammad sama Yesus, kan gitu. Nah, terus saya bilang, karena Bapak begitu, saya ini kan pendiskusi dua arah. Saya membandingkan kedua tokoh ini, kedua kitab suci ini. Nah, ternyata Bapak tidak mau. Ya sudah, alhamdulillah. Sekelas Pak Cakra yang sesat saja, bahkan tidak mau jadi Kristen, itu sudah luar biasa bagi saya. Apalagi orang-orang yang pintar di kalangan Islam, orang yang profesor ya, itu maksudnya. Jadi saya masih acungi jempol. Keren, kita nggak usah bahas Kristen lah, nggak layak Kristen dibahas di depan kita berdua ya. Sip ya, mantap ya. Oke, kita bahas Al-Quran saja. Oke, misalkan slogan sesat yang Anda barusan sebutkan ke saya. Nanti kan Bapak katanya tadi boleh berpendapat. Bapak bilang Nabi Muhammad fiksi, Bapak boleh berpendapat. Saya bilang Bapak sesat, saya tidak boleh. Namanya mengekang pemikiran saya. Kita fair. Anda dengan argumen Anda, saya dengan argumen saya. Saya tadi pembuktian kalau Anda sesat. Nanti, mari kita diskusi dengan baik. Anda kasih persyaratan, saya juga kasih persyaratan. Jangan Anda mau diterima persyaratan saya tidak diterima. Mari kita bahas. Tema kita kelayakan kitab suci. Argumen kita 3 menit. Tapi setidaknya saya sangat bersyukur pada siang kali ini orang seperti Pak Cakra pun tidak mau mengakui agamanya Kristen. Luar biasa. Ya, apalagi orang seperti saya dan orang Islam yang terpelajar lainnya kan. Ini luar biasa ini suatu penghormatan bagi saya. Karena saya itu Pak Cakra lebih sedih lihat orang menyembah anak manusia dengan kitab yang tidak jelas sumbernya ketimbang orang yang salah kaprah terhadap Al-Quran. Lebih baik orang salah kaprah terhadap Al-Quran masih bisa diluruskan daripada orang yang mengaku-ngaku benar tapi Tuhannya anak manusia. Oke lah, kita tidak usah bahas Kristen. Kenapa? Di antara kita berdua ini, Bapak kan dihormati orang Kristen nih. Kita akui Kristen tidak patut dan tidak layak kita bahas karena memang tidak ada epistemologisnya. Mari kita bahas Al-Quran saja yang lebih mantap untuk dibahas sebagai kajian ilmu, ilmiah atau non ilmiah. Oke? Nggak usah kita bahas Kristen. Siap? Siap? Oke ya? Oke, mantap. Siapa dulu yang mau prolog? Bapak atau saya? Saya dulu karena saya yang mengajukan judul. Mantap. Ya Bang Al, Bang Al naikin waktunya gimana? Ya, naikin satu orang bisa nggak untuk moderator? Bang Palopo bisa naik ke atas nggak? Kasih bantu waktu timer. Tuan dan Tuan. Yang nunjukin waktu ya? Ya, timer. Bang Palopo bisa bantu saya naik ke atas, Bang Palopo. Saya tunggu Bang Palopo tema apa untuk ini. Bang Palopo bantu adek. Mana ini Tuan dan ini Bang Palopo ini kalau diminta bantuan nih, tolong bantu Bang Palopo. Bentar ya Pak Cakra, kita ada butuh timer biar kita diskusinya elegan ya. Bang Palopo, coba naikkan Bang Palopo. Mana dia? No, Bang Palopo aja. Bang Palopo, tolong bantu untuk timer dulu. Lagi di luar Uni katanya. Duh. Oke lah, nggak usah. Saya pakai timer saya aja ya. Kita pakai timer kita aja ya. Atau Bang Al punya handphone satu lagi nggak? Nggak kedengeran Bang. Handphone saya di dalam. Jangan pakai itu, jangan pakai itu. Nggak, saya mau lihat teman-teman yang saya kenal dulu untuk timer ya. Yang nggak kenal saya nggak bisa naikin ya. Ketik 1 untuk apa? No. Saya yang pilih yang nggak, saya pilih yang untuk timer. Teman-teman, kalau bukan Melanie, kalau bukan Cha yang biasa jadi moderator ya, Melanie atau Cha, cewek-cewek yang biasa temenin kita diskusi, Melanie atau Cha atau siapa ya. Oke, gini aja deh, udah lanjut aja. Saya Bang Hendra naik ke atas, Bang Hendra naik ke atas, bisa buka cam, bisa naik ke atas. Ini Hendra aja nih. Oke. Kemudian waktu mungkin kita bisa set sekitar 2 jam 40 menit gitu, gimana? 2 jam 40 menit boleh.
lebih kurang lah nanti pokoknya jangan 2 lewat jam 3 pun. jam. Ya, 2 jam oke lah. Good. Ya, ya. Di sini Pokoknya waktu saya jam 1. Di sini waktu saya jam 1.04. Jadi mungkin saya selesai. Pak Cakra, waktu di sana jam berapa? jam 12. Oke. 12 ya. Berarti kita cuma beda 1 jam, oke? Jadi nanti saya di sini jam 3, kita sudah clear di sini ya. Ya. Nanti Oke. mungkin setelah 2 jam bisa kita buat ini ya statement penutup. Oke, tidak ada yang bisa bantu timer. Kita pakai timer dari saya saja ya, manual saja ya. Oke, Pak Cakra yang prolog dulu. Sebentar saya siapkan dulu perangkatnya. Time 3 menit saya pakai. Bentar, teman-teman. Ini kalau teman-teman timer lagi dibutuhkan, lagi nggak bisa ini. Bentar ya Pak, saya mau pakai stopwatch aja. Oke. Bentar. Kak Ina handphonenya ada sini Kak. Kakak bantu pakai timer dulu sini Kak. Handphonenya aja, soalnya handphone aku nih literasinya di dalam sini. Kakak pakai timer aja. Coba timernya mana? Timer. Kompas. Mana timer? Ini nih. Oke Pak Cakra, kita mulai ya. Kita mulai. Saya nggak bisa tampilkan ininya timernya tapi. Oke. Atau Oke. Bang Al terima lagi deh akun aku satu lagi deh Bang Al. Oke. Naikin lagi satu akun. Oke. Bentar. Biar enak pakai timer kita. Jadi ini ya dialog ini bukan debat, Buat ini. tapi kita bertukar pikiran tentang persoalan Al-Quran. Jadi mengarahnya ke situ. Jadi seperti saya katakan tadi, kita di sini bukan untuk cari menang, tetapi untuk mencari pencerahan, untuk mencari pencerahan dari persoalan yang kita hadapi. Oke, bentar ya. Saya naikkan lagi satu akun saya. Oke, saya buka timernya dulu. Oke, nah Pak Cakra bisa lihat ya di sini ya. Oke. Timernya kita 3 menit ya. Silakan Pak Cakra, saya mulai nih ya. Oke. Jadi judulnya adalah penceraian Al-Quran dan hadis. Jadi kenapa ini penting dipikirkan? Karena ini adalah persoalan yang kita hadapi dalam masyarakat Islam, di mana saya lihat Al-Quran ini tidak dimengerti secara pada kodratnya manusia. Nah, jadi kalau kita satukan Al-Quran dengan hadis, ini membuat Al-Quran tidak layak sebagai petunjuk. Nah, banyak persoalan yang terjadi terhadap Al-Quran tidak layak sebagai petunjuk karena adanya syariat Islam. Ketika syariat Islam ini bagian daripada Islam, maka Nabi yang di dalam agama Islam itu ribut sekali di belakang. Siapa ya? Bisa dimatikan mic-nya? Oke. Nah, ketika syariat Islam ini ada kaitannya dengan kitab fikih, dengan perintah-perintah Nabi Muhammad, dengan pemikiran-pemikiran asbabun nuzul, sehingga Islam ini jadi agama yang hanya agama corak mafia. Jadi bukan lagi agama kepada pencerahan, bukan lagi agama kepada kesejahteraan, bukan lagi agama kepada pemberdayaan suara hati nurani manusia, kepada agar bakat dan potensi manusia kita ini berguna bagi diri kita sendiri dan bagi orang banyak. Nah, dalam kitab hadis ini atau dalam hukum Islam, di mana syariat Islam, kalau penegakan syariat Islam ini terjadi, maka yang ditegakkan itu adalah kezaliman dalam beragama. Nah, perlu diketahui
penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, ini terkaitnya sehingga masyarakat umat Islam terjerat di dalam sikap-sikap kekerasan dalam beragama atas nama Tuhan. Nah, jadi kita ini ya tertipu dengan slogan-slogan di mana kita yang pertama kita diajar untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi diri kita sendiri, kemudian ternyata Nabi yang kita anut ini mengajak kita kepada kezaliman dalam beragama, sehingga masyarakat tidak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin pada dirinya dan juga tidak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin secara kolektif atas agama yang dianut. Nah, ini persoalan yang kita hadapi sehingga ini perlu kita pikirkan. Jadi menurut saya ada masalah yang sangat bermasalah dalam agama Islam, di antaranya yang paling bermasalah adalah kitab hadis. Jadi disinilah lahirnya Islam, disinilah lahirnya. Oke, waktunya sudah habis tuh 6, 5, 7. Oke. Lanjut ya, waktu sudah habis ya. Oke. Lanjut ya. Tidak kedengaran. Oke, baik. Uni. Ya, baik. Baik, terima kasih. Saya pindah dulu mikrofon sebentar. Oke, saya mau nanti Pak Cakra, karena Pak Cakra bilang, poin yang saya tangkap adalah Pak Cakra bilang bahwa Nabi Muhammad mengajarkan ajaran kezoliman. Pertama dalilnya ya, data Nabi Muhammad mengajarkan kezoliman dulu. Yang kedua, tolong definisikan apa arti syariat. Apa yang dimaksud dengan syariat? Ya, jelaskan kepada saya secara etimologi, terminologi, ya, aksiologinya. Kemudian jelaskan kepada saya ayat apa yang Bapak maksud di mana Nabi Muhammad mengajarkan kezaliman. Karena saya tahu satu-satunya Nabi yang tidak zalim Nabi Muhammad. Kalau kita bicara, bahkan Nabi di agama lain ada yang mengambil bini orang, ada yang bertelanjang bulat 3 tahun, ada yang meniduri menantunya, ada yang bahkan menghabisi nyawanya sendiri, ada yang pelin-pelan, bahkan ada Tuhan yang dinasihati sama Nabi loh. Ada yang tidak konsisten loh. Bahkan kita bisa tunjukkan bahwa ternyata di dalam dunia ini satu-satunya nabi yang bahkan bertanggung jawab berguna bagi peradaban hanya Nabi Muhammad. Bahkan asal Pak Cakra tahu, setahu saya, bahkan ada Tuhan yang tidak berguna bagi peradaban loh. Ya, kita tidak membahas agama lain ya. Kita tidak peduli bahas agama lain. Saya cuma bilang bahwa setahu saya, sepanjang saya belajar keagamaan, satu-satunya Nabi yang berguna hidupnya buat peradaban dan ruang lingkup orang banyak, kampung halamannya, dan juga untuk peradaban itu hanya Nabi Muhammad. Karena setahu saya ada nabi-nabi orang lain tuh bahkan tidak berguna, bahkan apa? Ada dua nih jawab pertanyaan. Apa definisi syariat? Satu. Kemudian apa itu Al-Quran? Kedua. Yang ketiga, ciri-ciri Nabi yang bermanfaat seperti apa yang saya minta seperti itu ya. 3 itu nanti Pak Cakra jawab, oke? Prolog saya cuma sebentar aja, nggak nyampe 3 menit saya. Silakan Pak Cakra jawab ini, karena Pak Cakra yang menyampaikan, saya yang mempertanyakan. Bahkan di agama lain, ada tokoh agamanya yang menikahi anak umur 3 tahun loh Pak Cakra. Disodok anak umur 3 tahun, apa nggak pecah itu Pak Cakra? Mengerikan loh kalau kita bandingkan konsep kenabian agama Islam dengan nabi-nabi agama lain yang kita nggak perlu tahu lah agamanya ya, karena nggak perlu juga kita bahas ya, karena Pak Cakra kan mengakui sebagai agamanya aja Pak Cakra nggak mau. Jadi ada di dalam dunia ini orang-orang yang percaya Tuhannya minta perawan tuh ada loh Pak Cakra. Ada juga orang yang percaya Tuhannya bahkan membunuh anak kecil. Bahkan ada orang percaya bahwa Tuhannya datang ke dunia tidak berguna buat peradaban. Sementara Nabi Muhammad saya bisa buktikan eksistensinya ada. Nabi Muhammad juga berguna buat peradaban ada. Bagi kampung halamannya bermanfaat. Jadi Nabi Muhammad ini poin mananya yang salah? Saya minta itu. Ya. Apa arti syariat? Mana dalil tadi Nabi Muhammad? Oh sorry, definisi Al-Quran nggak usah dijelasin. Apa arti syariat? Ya. Yang pertama. Yang kedua adalah mana dalil Nabi Muhammad mengajak kezoliman. Yang ketiga ya, tunjukkan definisi Nabi yang bermanfaat buat peradaban. Contohnya seperti siapa? Udah clear ya. Waktunya masih sisa ini ini menit lagi nih ya.
Oke, Pak Cakra silakan ini waktunya bersisa ini. Nah, silakan. Oke. Lanjut Oke. pakai timernya Bang Al. Bang Al, pakai timer Bang Al aja. Susah aku repot aku kayak gini. Ya. Oke. Oke, mulai aja. Lanjut Pak Cakra ya, silakan. Oke, baik. Perlu dimengerti bahwasanya syariat Islam adalah sejumlah hukum yang diwajibkan kepada umat, baik itu wajib jilbab, baik itu wajib puasa, wajib melakukan segala perintah yang dilakukan dalam agama Islam. Tidak hanya ritualitas, tetapi hukum-hukum lain yang dianggap hukum Islam. Kemudian suruh membunuh orang yang dianggap murtad. Kemudian disuruh bakar rumah orang yang dianggap legah ke masjid. Kemudian nanti kalau ada seseorang yang dia mengkritik Nabi Muhammad, itu harus dibunuh. Nah, kemudian ada nanti jangan jangan buat patung karena patung ini dianggap menyembah satu benda berhala. Jangan tidak ada musik. Nah, banyak sekali aturan-aturan dalam agama Islam yang di dalamnya adalah syariat Islam yang mengacu umat kepada pembodohan dan tata cara kekerasan dalam beragama, yang semuanya itu adalah bagian daripada syariat Islam. Nah, jadi syariat Islam itu adalah kepada ideologi. Artinya di antara ideologi itu adalah memerangi umat lain, memerangi umat lain dan membenci tetangga. Kemudian di dalamnya juga nanti harus membantai kaum Yahudi demi orang Islam ini masuk surga. Nah, itu adalah di antara butir-butir daripada syariat Islam. Nah, jadi hal-hal yang demikian ini saya melihat tidak bisa dijadikan sebagai pegangan suri teladan. Yang demikian itu kalau kita lihat dari kitab hadis adalah memang perangai-perangai Nabi Muhammad. Makanya kalau kaum ulama ini dikatakan pewaris Nabi, ya mereka yang mereka wariskan adalah kelakuan atau sikap-sikap kekerasan dalam beragama dan narasi-narasi pembodohan dalam beragama. Nah, itu adalah sebagian kecil dulu, nanti kita bisa jabarkan apa itu syariat Islam. Oke, sudah? Ya. Sudah. Oke. Itu aja. Bang Al, reset waktu. Itu aja dulu. Reset waktunya Bang Al. Oke, baik Pak Cakra ya. Oke, di sini kita akan melihat benar dan salah teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita simpulkan apa yang disampaikan Pak Cakra. Mulai waktu Bang. Pertama, Pak Cakra tidak suka syariat Islam wanita wajib berjilbab karena mungkin Pak Cakra pengen perempuan telanjang bulat biar bisa dinikmati sama Pak Cakra dan kawan-kawan Kristen dan kawan-kawan yang tidak beragama Islam. Itu tidak benar. Katanya Pak Cakra bilang hukum syariat Islam memaksa menyuruh perempuan berjilbab itu tidak patut. Gimana sih? Tapi saya tidak mengatakan saya menginginkan wanita telanjang. Ini Ya yang berarti kan tidak- Pak Cakra tidak kan nggak suka perempuan tutup jilbab. Pak Cakra kan pengen perempuan melihatkan rambutnya dan tubuhnya kepada Pak Cakra. Pak Cakra kan nggak suka perempuan menutup aurat toh. Gimana sih? Begini. Apa itu Gimana aurat? ini? Pak Cakra, tahu nggak? Kalau bicara tuh konsisten, laki-laki itu yang dipegang omongannya. Laki-laki itu yang dipegang omongannya. Pak Cakra sendiri yang bilang bahwa syariat Islam salah satu yang tidak sesuai dengan peradaban adalah berjilbab. Karena Pak Cakra pengen seperti zaman dahulu kala. Ya manusia itu teteknya diliatin pakai kemben doang. Pak Cakra mungkin pengen begitu. Ya nggak apa-apa lah, nama laki-laki kayak Pak Cakra ya kan, nggak ada agama ya kan. Yang kedua adalah kata Pak Cakra, Nabi Muhammad membunuh orang yang murtad. Coba tunjukkan satu nama manusia murtad yang dibunuh oleh tangan Nabi Muhammad dong. Jangan memfitnah Nabi saya lah. Kalau Tuhannya orang lain yang tidak perlu kita sebutkan agamanya, kalau nggak salah kita nggak usah bahas Kristen ya, kita bahas Yahudi aja. Pak Cakra tahu nggak kalau orang Yahudi nggak apa-apa dia dibahas ya. Tuhannya orang Yahudi itu membunuh orang yang tidak percaya kepada imam loh. Tuhannya orang Yahudi itu bahkan memerintahkan membunuh orang-orang yang mengajak menyembah kepada Allah lain loh. Tuhan Yahudi itu bahkan membantai suku Amalek turun-temurun loh, gara-gara tidak menyembah dia loh. Ngeri loh Tuhan seperti ini loh. Musa disuruh menghantam loh. Kita nggak bicara Kristen ya. Kita jangan bahas-bahas Kristen. Pak Cakra kayaknya malu banget kalau diklaim sebagai orang Kristen ya. Yang ketiga,
Sejak kapan ada perintah membakar rumah orang yang tidak ke masjid? Mana ayatnya itu? Mana dalilnya itu? Mana di hadis itu? Mana di Al-Quran itu? Udah 2 fitnah ya Pak Cakra ya. Seneng banget memfitnah Pak Cakra ini. Yang ketiga, mana dalilnya membunuh pengkritik Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pernah dikritik kok. Waktu beliau mau berperang itu membuat parit tuh dikritik sama para sahabat, tidak dibunuh tuh. Macam-macam nih Pak Cakra memfitnah mulut nih Pak Cakra. Yang keempat, mana ajaran bencilah tetangga? Rasulullah justru mengajarkan seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, mana mukmin yang baik? Mukmin yang baik adalah yang tetangganya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Wah, Pak Cakra memfitnah Nabi Muhammad nih. Kemudian, bantai Yahudi untuk masuk surga. Yang melakukan pembantaian terhadap orang Yahudi, 6 juta korban jiwanya pada Holocaust itu bukan orang Islam, namanya Hitler. Si Hitler ini agamanya Kristen. Bahkan dia dipengaruhi oleh Martin Luther, pendiri gereja reformasi Protestan yang muncul di abad ke-16. Kita sebenarnya nggak mau bahas Kristen, tapi masalahnya kalau kita contohkan yang merusak peradaban, emang Kristen mulut sih yang ada datanya gitu ya. Jadi nggak ada Pak, Nabi Muhammad bunuh-bunuh orang Yahudi. Bahkan ketika Sayyidina Umar Ibnu Khattab ya Pak mengambil kunci dari Sopronius, itu orang Yahudi boleh ke sinagog, orang Kristen boleh ke gereja. 300-an tahun Pak mereka damai. Umar itu menantunya Nabi loh, ikut banget kata Nabi loh Pak. Jadi di mana Pak Nabi Muhammad ajarkan bunuh Yahudi biar masuk surga Pak? Bapak kok memfitnah banget sih? Aduh, waktunya lebih nih, aduh. Enak banget diskusi sama Pak Cakra ini ya. Nanti lebihkan Pak Cakra waktunya juga ya. Host jangan gitu host. Host kamu jangan tidur host. Waktunya lebih host. Host, hantu blau juga host ini nih. Oke, baik. Host, walaupun kita Islam kita tidak boleh korupsi waktu. Kamu berikan waktu ke Pak Cakra 3 lebih 35 menit ya host. Kita Islam host. Saya terlalu menikmati diskusi sama Pak Cakra ya. Silakan Pak Cakra. Siap. Terima kasih. Siap, Bos. Pak Cakra jangan gitu. Mentang-mentang Pak Cakra Bang Al jangan gitu. Harus dilihat timenya. Tegas, Uni udah habis waktunya gitu. Nanti Pak Cakra tersakiti lagi di sini. Biasa minoritas kan suka mengaku tertindas ya kan Pak Cakra. Oke. Lanjut Pak Cakra. Ya. Aduh. Oke. Kalau Uni mau tahu hadis tentang seruan Nabi suruh bantai orang Yahudi, Anda bisa lihat di hadis 29. Hadis berapa? Hadis Sahih Al-Bukhari 2926. Oke, 2 berapa? 2926. 2926. Di kitab Anda apa bisa itu, Pak? Begini, hadis saya itu punya ininya, Pak. Saya punya Kitabul Hadis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kitab hadis Pak. Saya ada Pak websitenya ya Pak. Ya. Jadi Bapak kalau mau minta hadis Sunan Darimi saya punya, Sunan Nasai saya punya. Nomor berapa Pak Cakra? Nomor berapa? Nomor 2926. Saya begini, 2926. tergantung percetakan Anda. Tapi yang di website itu nomornya 2926, yang saya punya juga 2926. Mungkin Anda cetakan tergantung percetakannya. Tetapi yang saya punya ini Coba bacanya gimana Pak? Coba dibaca narasinya gimana? Yang intinya begini. Jangan intinya Pak, baca semua Pak, nggak boleh gitu. Kalau kutip literasi itu harus full Pak. Soalnya orang Kristen takutnya kan Bapak temenan sama Kristen nih. Takutnya Bapak terpengaruhi dengan gaya-gaya Kristen yang memframing dan mengutip-ngutip, memotong-motong Pak. Jangan gitu ya Pak. Bapak jadi ateis aja daripada jadi Kristen. Orang Kristen kalau berhadapan dengan saya banyak nipu Pak. Kayak Bapak sekarang nih mulai kayaknya nih. Lanjut. Bapak tuh banyak tipuannya loh dari tadi. Lanjut Pak. Oke. Nampaknya Anda belum pernah dengar kan? Jadi bukan, saya mau buktikan kalau Bapak itu benar. Coba dibacakan aja. Saya kan lagi lihat juga. Ini saya udah punya kok. Kitabul Hadis nomor 2926 saya punya kok. Di sini bacanya gini Pak. Nih Pak ya, kalau saya tuh berani tunjukkan Pak. Okay. Bang Al, matikan aja waktunya Bang Al. Kasihan Pak Cakra itu. Kita lagi tunjuk data nih. Biar aja Pak Cakra bicara panjang kali lebar nanti. Kasihan dia, nanti dia merasa terjolimi. Soalnya orang-orang kayak Pak Cakra ini apa-apa. Nih Pak, ini ya Kitabul Hadis Sahih Bukhari nomor 2926. Ini sahih ya Pak, sahih. Kami ikut perang Tabuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Raja Ailah memberi hadiah seekor bangwal berwarna putih pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membalas dengan memakaikan burdo kepada raja itu dan menetapkan baginya untuk tetap berkuasa atas negerinya Pak. Justru di sini yang ada Nabi Muhammad mengizinkan seorang raja itu masih tetap jadi raja gitu loh.
Gitu begini. Pak, yang mana? Sebentar, Yang mana Pak? sebentar. Oke, jadi nomornya itu beda. Yang perlu diperhatikan ini isinya. Mungkin cetakan tergantung cetakannya. Jadi Isinya kan gimana? dinarasikan oleh Abu Hurairah bahwasanya Allah messenger of Bapak Allah. lihatkan ke kami Pak, datanya Pak. Kameranya dihadapkan ke handphone Pak, biar kami baca, biar kami lihat di sini. Oh. Itu apa Pak? Itu Sebentar apa dulu. sih Pak? Sebentar, saya baca dulu. Jangan buru-buru. Aduh, apa itu? Suhuf Pak Cakra ya. Pak Cakra punya suhuf sekarang lembaran-lembaran. Wah. Coba bacakan Pak. Coba perlihatkan di kamera. Kita nggak usah pakai waktu deh. Ambil waktu 2 jam untuk Bapak tunjukkan data. Ini pertama kali Pak Cakra tunjukkan data ya guys. Silakan Pak, kita mau lihat. Waduh, suhuf ini ternyata punya suhuf beliau. Pak Cakra punya lembaran-lembaran guys, alias suhuf. Apa itu? Aduh. Bisa dibaca nggak? Besarkan Bang Al. Aduh, ini kok. Aduh. Coba saya lihat dulu. Iya, silakan Pak. Sahih Al-Bukhari. Lanjut. Referensinya dari MSA Web English referensi ada preset numbering scan. Dari mana itu Pak literasinya Pak? Bapak dapat dari mana itu fotokopiannya? Begini dia nih. Ya kan, kalau boleh saya sarankan, ini saya tunjukkan nanti kan Anda bisa. Aduh, saya pikir kitab hadis Bapak punya. Tahu-tahu Bapak sama persis kayak orang-orang Kristen loh. Website apa itu yang difotokopi Pak? Aduh, ini kalau saya bawa Matius 19:28 bakalan bahaya nih teman-teman. Bapak, yang bener dong. Kitabul hadis itu jelas Pak kayak gini nih ya. Bapak mau tengok PDF Kitabul hadis sama saya punya. Nih saya contoh. Duh Bapak Cakra ya amplop. Pantes Bapak tersesat. Nih saya kasih data nih Pak. Cara menunjukkan sebuah hadis itu gini caranya. Nih masuk surga. Setahu saya yang memerintahkan membenci orang Yahudi itu Martin Luther. Kata Martin Luther dalam buku Yahudi dan Kebohongannya bahwa orang Yahudi itu adalah pilihan iblis. Nih, Bapak kalau diskusi itu kayak saya nih. Maaf ya, Bapak sudahlah bawa data salah pula lagi. Contoh nih Pak, kalau kayak saya nih, Bapak minta waktu kepada saya cuma mau menyesatkan umat. Waduh Pak, nih kita lihat nih. Bagaimana kemudian Martin Luther mengajak orang-orang Kristen di Jerman itu, ini fakta ya Pak, membenci orang Yahudi. Nih Pak, nih antisemit itu datangnya dari Martin Luther. Siapa Martin Luther? Pendiri gereja Protestan, nggak ada kaitannya sama Islam. Bapak jangan gitu lah, Bapak kok fitnah sih kerjaannya. Pak, saya tuh kasih waktu kalau Bapak nggak memfitnah. Kalau pemfitnah mah nggak dikasih tempat nih Bapak nih. Bapak baca nih Mbak, ini baru Pak keji Pak. Bapak kalau diskusi itu bawa data kayak saya nih. Ini siapa bilang nih? Ini Ibu Rita Wahyu ya Pak. Ibu Rita Wahyu ini seorang Kristen. Ibu Rita Wahyu bilang Luther, Hitler, Kristen, Yahudi. Ini Pak, antisemit itu dari siapa nih? Ya, antisemit itu dari Martin Luther. Nih Bapak baca nih, ini kata Bu Rita Wahyu nih. Martin Luther adalah bapak reformasi yang lumayan dinabikan oleh sebagian kalangan Protestan, oleh kalangan Uni enggak, emang kalau jangan terlalu lama kalau nampakkan apa. Oke. Ini sudah aktif lagi nih. Uni Putus. Uni putus tadi. dapat pemberitahuan dari Ini saya terangkan ya. coba
Ya, coba pakai akun lain. Jangan ini. Ini boleh saya jelaskan nggak? Boleh saya minta waktu nggak untuk saya jelaskan tentang hadis-hadis? Oke, tentang hadis-hadis macam ini. Bahwasanya di Coba naik lagi. Jangan pakai itu. sambil menunggu apa yang lain bisa mendengar nggak? Oke. Ini saya jelaskan persoalan hadis, contoh hadis yang macam itu. Bahwasanya yang intinya di situ bahwasanya Nabi Muhammad menyuruhkan orang Islam untuk membantai kaum Yahudi agar terjadinya hari kiamat. Artinya apa? Sebentar dulu. Kenapa uni masih kosong? Masih hitam uni. Saya minta begini, kalau saya boleh minta waktu untuk saya terangkan, kalau Anda tidak sependapat, nanti bisa Anda sanggah setelah saya sampaikan apa yang saya mengerti dan fakta yang sudah terjadi dalam alam dan sikap-sikap orang. Bisa enggak? Nah, karena persoalannya begini kan, kalau memang berdialog ini hanya sekedar tadi ini di dalam hadis itu, di intinya itu Nabi Muhammad menyerukan orang Islam agar menghabisi kaum Yahudi dimanapun. Di mana? Baca lagi, Pak. Mana itu? Sebentar dulu lah, Ani. Gimana kamu ini? Tunggu dulu, coba bersabar. Baca, gini loh, Pak. Kalau cara menjelaskan itu baca hadisnya, baru tunjukkan di poin ke ini Nabi Muhammad memerintahkan bunuhlah. Jadi bisa Bapak jelaskan apa konteks hadis itu. Hei, Pak. Tadi begini ya. Saya susah begini ya. Saya susah. Nggak apa-apa, sini aja. Kalau mau di sini. Kalau mana dia? Keturun dia. Kebohongan Ini kena pemberitahuan. Siapa? Ini. Aku. Bukan si itu, siapa namanya? Cakra. Siapa? Cakra. Cakrakan, botak. Ya, jadi intinya teman-teman, ternyata Pak Cakra ini memang pembohong. Dia bilang di situ Nabi Muhammad memerintahkan kita bunuh orang Yahudi supaya masuk surga. Dia kira kayak Tuhannya orang Kristen kali membunuh untuk supaya masuk surga. Dibunuhlah anak Tuhan untuk masuk surga. Beda kita kelasnya. Kita nggak kayak gitu. Islam nggak kayak gitu, ya. Mana dalilnya? Kita minta, ternyata dia kasih dalil tentang nubuatan hari kiamat, Bang Ardiansa. Aduh, kacau. Pantesan dia murtad. Ternyata memang dia tuh nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Hadis aja dia salah loh. Dia bukan Islam itu. Bukan, Ada pemberitahuan masuk ini. Hapus Ya, matikan aja.
Matikan Bang Al. Live-nya Bang Al matikan, nanti kena ban. Matikan. Ungkat. Oke, halo Bang Pria. Ini langganan kita nih, Oni. Ya, silakan. Beliau Tanya sedang aja. belajar juga. Nah, Bang Pria, di sini kalau Bang Pria pengen bertanya silakan. Insya Allah Uni akan menjawab dengan baik. Silakan, Bang Pria. Ya, Oke, lanjut Bang Pria. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikum. Halo. Iya, waalaikum. Ya, saya sudah mualaf. Saya sudah Islam, Umi. Siapa? Kapan? Wah, ini Edis nangis ini nih. Kalian Aduh, kok kayak gini sih? Enggak, Bang Pria kapan? Dia kemarin baru ini loh. Bang Pria kapan Bang Pria? Aduh, makin kurang. Iya ya, lama Bang diskusi di tempat kita. Masya Allah. Iya, kemarin. Serius? Ini gara-gara Edis pada mualaf semua ini nggak asik lagi, nggak siapa aku lagi diskusi Nggak. nih, semua pada mualaf. Enggak nyangka saya, enggak nyangka nih bener. Jangan kasih tahu Edis lah guys, kasihan Edis nih. Semalam di Masya Allah. Di room siapa? Oh. Bunda Miska. Iya. Oh, iya, Masya Allah. Allah. Oh, tahu Bunda Miska. Aduh, Uni kenal tuh si ini Ustadz Al Uni. iya tahu. Di situ Ustadz Al, di situ dia parkun. Aduh, ini kalau begini ceritanya siapa lagi kawan diskusi kita, Bang? Kok pada mualaf semua? Masya Allah, keren sekali nih Bang Pria Tenodani pernah sama aku nih, pernah ketemu nih. Di sini Uni sering parkir di sini dia kemarin. Aduh, Lama di sini. Abang. Duh, ini kasihan Edis nih, capek-capek live minta kolekte lagi dibayar-bayar. Ini dua orang kok pada mualaf dua-duanya nih Katanya Masya kita ini Uni Allah. katanya drama yang bagus katanya, drama yang bagus. Biarin aja lah, mereka kan sakit hati wajar lah. Coba dengar cerita mereka berdua dulu. Dengar Abang Pria Tenoda, silakan Bang. Kalau saya lihat konten di TikTok itu kan, kalau orang Islam kan ada datangnya semua. Nah, tangan ini itu kan ada datangnya semua. Nah, sedangkan orang Kristen hilang terus, hanya mati. Kalau orang Kristen itu ditanya sudah makan, sudah minum, kan jauh. Nah, saya pindah. Masya Allah. Silakan Jun, disapa dulu saudara kita, mungkin ditanya-tanya dulu. Oke, Ini lagi Bang sama- Pria. Bang Pria. Ya, mungkin Insya Allah. baru kemarin aku mungkin dijabar sama Allah ya. Masya Allah. Cuman saya ya, kemarin kita diskusi bareng ya Bang ya. Ya, makanya saya nggak nyangka benar. Kemarin ada Bang Dul, ada Pak Yohanes, ada Bang apa lagi tuh, sekeluarga. Ini ditambah lagi nih, Masya Allah. Dalam minggu ini luar biasa loh, banyak banget yang mualaf loh guys. Bang Albert Gara-gara Edis gimana, Uni? nih Bang Alberto gimana Uni? Bang Alberto. Alberto. Roberto sudah mualaf juga. Allah. Satu keluarga ya. Waduh. Satu keluarga. Wah, ini kalau kayak gini nih pengikut Kristus ngamuk-ngamuk sama kita ini, bahaya ini. Tutup gereja ini lama-lama ini. Kayak mana nih kawan Kristen? Gimana nih pengikut Yesus? Gimana nih woi? Aduh, makanya kalian jawablah pertanyaan saya. Apakah betul Yesus berbohong? Coba kalian jelaskan, mana tahu kembali dua orang ini kembali ke Kristen loh. Coba, Yesus pernah berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati nih 3 hari 3 malam nih. Mana yang betul nih? Coba jelaskan dulu kepada Bunda, anak Bunda. Mana yang betul ini? Biar kembali nih kawan-kawan kalian kembali ke pangkuan Kristus ini.
kita pikir logika, mana ada Tuhan mati. Pakai logika aja. Wah, oh karena pakai logika ini. Jadi jangan sekali-sekali pakai logika di Kristen. Kalau Anda pakai logika di Kristen, Anda mu'alaf. Di Kristen itu haruslah imani saja. Karena kalau Anda pakai logika, wah, ini bahaya. Kita kan sebenarnya Tidak boleh. Kalau diskusi Islam dan Kristen, Kristen nggak boleh pakai dalil, susah. Nggak boleh pakai logika, nggak boleh pakai dalil, brother. Harus pakai doktrin pendeta baru menang. Pokoknya Yesus Tuhan. Ya lanjut abang Karen ya, bercanda bang. Lanjut bang. Coba baca doa Bapa kami di surga, uji dong katanya. Si pengikut Yesus. Enggak. Silakan bang Karena Kadung sama bang Pria Ternoda ini masih hafal. yang bikin saya Juga masuk saya udah lama enggak ke gereja, Bu. Oh, abang Pria Ternoda ini sudah lama nggak ke gereja. Wah, dusta katanya. Dan saya sering diskusi sama ini yang saya Abang Grace ya. baca ya. Betul. Ya. Tapi tadi saya bilang alaikum ya Karen Kadung ya. Saya pikir tadi masih Indonesia. Saya jawab lagi lah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lanjut. Terima kasih. Nah ini saya bacakan yang bikin saya masuk itu. Galatia 3:38. Bukan perkataan Yesus ini. Kristus telah menebus kita dari tutup hukum Taurat Waduh. dengan jalan menjadi hidup karena kita. Waduh. Sebab ada tertulis, tertutuplah orang dan Waduh. kan orang yang di kayu salib kan terkutuk. Iya betul. Betul. Waduh. Ini nggak ada settingan teman-teman ya. Nggak ada settingan. Mereka yang dari kemarin 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, sekarang lalu yang mengikuti diskusi kami, mengikuti room kami, insya Allah tahu kok. Iya. Ya ngapain lah, biarin aja lah, mereka mau teriak-teriak juga kita nggak masalah kok. Kalau mereka merasa tersakiti, lapor polisi sana. Ribet kali jadi oten nih. Bukan tugas kita untuk membuktikan kepada mereka. Toh apa gunanya kita membuktikan kepada mereka? Pasti mereka akan mengingkari juga. Yang penting kita sudah tahu ya bahwa 2 orang ini adalah sudah muslim teman-teman ya. Dan saya termasuk orang yang tidak terlalu euforia kalau ada mualaf, biasa saja menurut saya. Karena ketika kalian menjadi Islam itu yang diminta itu implementasinya, bukan klaim. Ketika kalian bilang saya Islam, itu implementasinya termasuk saya gitu. Jadi rasa bentuk sakit hati dari saudara-saudara Kristen gitu biarkanlah. Jadi kalau ada di bawah orang Kristen yang mengatakan drama bagus, biarkanlah itu. Biarkan mereka menenangkan jiwa mereka, karena mereka capek-capek lihat edis ya live sampai berpuluh-puluh orang, tapi berpuluh ribu orang tapi nggak ada yang murtad, ya biarkanlah. Kasihan kita ya, yang dibaptis cuma orang Kristen, yang dibaptis orang Kristen lagi gitu ya. Tapi mungkin ini biarkan hati mereka senang dulu ya. Mereka tentu sakit hati, kasihan kita di bawah mereka itu kejang-kejangnya ya. Janganlah kita bully, biarkan sajalah, minimal mereka menyaksikan kebersamaan kita seperti itu. Kalau ada yang Kristen yang mau menjawab pertanyaan kita tentang apakah Yesus berdusta, ya silakan naik ke atas ya. Ini ada nih, si ini nih ngakunya Abdullah kayak Tuhannya dia, tapi padahal ngakunya anak Tuhan nih. Kita sapa dulu ini ya, anak Theos. Wah, turun anak Theos. Sulit saudara, berat saudara. Berjumpa dengan Universalis. Donatur Edis menangis melihat orang mualaf. Betul Kak Uhai, menangis mereka Kak Uhai. Capek-capek aku kirimkan paus, capek-capek aku kirimkan topi, capek-capek aku kirimkan banyak hal. Ternyata kau cuma bisa menghujat aja. Kupikir orang Islam akan sakit hati, mereka ngamuk-ngamuk. Ternyata mereka sudah terbiasa pada akhirnya mendengarkan penghujatan kau dan mereka bersabar. Kan begitu ya. Ya silakan Bang Ordi, silakan naik, saya sudah undang Anda. Hancur ini perpuluhan ini, bahaya ini. Ini kasihan ini kalau pengikut Kristus semakin berkurang ini. Kasihan mereka sudah sedikit, woi. Kok mereka pada pindah semua ini? Ya Bang. Bunda Uni. Kita kan selama ini punya anak Tuhan. Aku Iya kan? ada janji sama Mbak Miska di roomnya. Aku Siap. disuruh hadir ke sana. Ya. Oke, Siap, Abang. siap. Insyaallah.
Makasih. Terima kasih sudah bergabung dengan kami ya. Istiqomah abangku ya, istiqomah. Kemarin ya kita diskusi. Siap, kita bercanda kok, santai aja bang, aman. Oh ya Bang pria ternoda ya. Kemarin. Ya. Siap. Insyaallah. Kita santai Ya, aja. salam santun, sehat selalu. Ya. Salam ukhuwah ya. Siap. Salam ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Dua orang langsung mualaf ini. Kalau kayak gini ceritanya nggak ada lagi kawan diskusi kita, Greg. Duh, udah punah nih Oten. Pantasan sepi Oten sekarang ya. Kita kan Iya bang. kan selama ini kan kita ngakunya anak Tuhan kan. Kalau di Kristen kan kita anak Tuhan. Sedangkan saya lihat Ustadz Yusuf PI itu di beberapa saya nggak tahu itu Allah tidak beranak dan tak diperanakan atau surat berapa ayat berapa saya paham itu. Betul Masya Allah. Itu masa masa Tuhan beranak. Ya gimana lagi bang, agama Kristen ya kan gimana gitu. Ya selama berapa tahun saya dibodoh-bodohin, 30 tahun lah. Iya waduh, sabar ya bang ya, emang begitu, seperti itulah kiranya. Ini contoh anak-anak Tuhan nih bang, anak-anak Teos, anak-anak Teos nih, ini nih anak Teos nih. Coba bang Admin, sahabat selamat tanya. malam. Selamat malam Uni. Iya, Greg, mohon maaf nih Greg, ini ditantang sama si Nabirong ini membahas tentang Nabi Ibrahim ini. Gimana nih Greg? Dari tadi nih nantang-nantang si Nabirong. Dek, mungkin Bro Admin ini enak nih diskusi sama John, sama Bezi, sama Greg ini. Uni mau ini dulu, mau Oke, ketemu sama siap. Nabirong. Boleh ya? Siap, aman. Oke. Aman. Siap. Insyaallah. Teman-teman ya, ini ada si Nabirong nih. Minta dulu sebelum ini saya mau ini dulu. Mau di sini dulu standby dulu ya. Teman-temannya di Oke. YouTube, saya ditantang sama Nabirong ya. Nabi Irong ya, membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi saya standby dulu di sini, kalau sudah orangnya ready baru saya pindah ke sana. Iya, pendetanya belum ada kabar dari Iqbal. Malam Sabtu kan? Hari ini apa? Hari ini Kamis, malam Sabtu, bukan hari ini, malam Sabtu. Hari ini ada di komalnya Bang Al nanti Nabirong ya. Kalau yang sama pendeta di rumah Iqbal itu malam Sabtu. Ya, silakan teman-teman. Ada Bro Admin ini orangnya bagus ini ya, walaupun anak Teos dia cukup lumayan lah, 100% anak Teos, 100% anak manusia ini. Silakan Greg, mungkin disapa-sapa Bro Admin ini tetap standby dulu di sini. Siap. Silakan Bang MJ, lanjut. Oke, Bro Admin, selamat malam. Apa yang mau dibahas nih? Yesus berbohong. Wah. Tapi ini Uni yang tahu materi. Selamat malam. Dek, Yesus bilang gini Dek, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Kan bohong itu, kan dia mati 3 hari Dek. Terus dia bilang tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tahu-tahu Henok dan Elia sudah sampai kepada Bapa. Bohong lagi. Ada tertulis demikian Lukas pasal 24, 46, Mesias harus mati dan bangkit. Ternyata nggak ada tertulis, kan 3 kali itu bohongnya Dek. Oke. Itu aja. Gimana Bro Admin tanggapannya? Itu udah dipaparkan tadi dalilnya. Ya kalau di Kristen sih kacamatanya memang enggak menganggap Yesus berbohong ya. Bukan itu, karena memang dikatakan kan tidak ada dusta. Jadi nggak bisa kita bilang Yesus berbohong. Pendekatannya lain. Bagaimana itu bukan penjelasannya? Penjelasannya aja Dek. Gimana penjelasannya ketika dia berkata hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tahu dia mati 3 hari 3 malam baru bangkit 40 hari kemudian baru ke surga. Coba jelaskan dulu itu.
wah ini klaim ini aku belum pernah dengar nih. Uni menjelaskan bahwa klaim itu bukan sudut pandangnya bukan sesuatu yang bohong ya, karena secara realitanya itu kan lagi enggak, disalib. kita sadar tidak mungkin orang Kristen mengatakan Yesus berbohong, itu saya tahu. Nggak mungkin kalian terang-terangan ngaku itu berbohong. Cuman kan ketika berbicara itu kan harus sesuai dengan realitas kan. Ngerti nggak maksudnya? Realitas itu maksudnya kita bicara apa yang kita omongkan itu terjadinya begitu. Nah, waktu dia bilang hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, apakah hari itu dia benar-benar ke Firdaus dalam pandangan Kristen? Kalau memang iya, di mana dalilnya gitu? Aduh, aku belum pernah denger nih. Coba. Waduh. Aku belum bisa jawab nih terus terang. Kan waktu dia ntar ya, ini ayatnya ya. Ya, kalau lihat faktanya secara ceritanya kan memang dia posisinya lagi disalib. Tetapi pernyataannya kan tentang Firdaus. Nah, problemnya kan di sini. Hari ini Terus juga katanya. Pokoknya hari itu ini, nih. Ya, Lukas 23:43. Ya, Lukas berapa? Lukas 23:43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus berkata, frase Oke, aku pelajarin dulu deh. Silakan Bro Admin. Ada 2, ada 3. Yang kedua ini ya Bro Admin, ketika dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu kan bohong juga tuh. Soalnya Henok dan Elia sudah sampai kepada Bapa. Ya betul. Kalau itu paham aku, kalau itu nih. Tuh. Silakan Bro Ini Admin. malah ini ada yang taping nih, Bro Admin gadungan katanya. Enggak, ini asli dia, aku tahu suaranya tuh. Aku tahu suaranya. Oten ini, aduh. Ini Sesama saudaramu Oten loh, nggak dipercaya. teman kamu loh. Ini kalau yang dimaksud Firdaus adalah tempat, mungkin seperti sesuatu yang nggak sesuai ya, karena tempatnya yang sedang terjadi kan disalib. Makanya pendekatannya kita bukan sebuah tempat sih, tapi keadaan. Waduh, pintar Keadaan juga dia nulisnya damai, ya. gitu. Jadi waktu dia mati itu damai dia. Ini kayak nggak tahu aja. Harus ngeles ya Dek. Pokoknya kalau nggak ngeles bukan aku Bro kan Admin. benar mau menjawab. Ya begitu sih, karena kalau tempat itu memang terlihat bertentangan. Makanya pendekatannya kita itu keadaan yang damai. Keadaan. Gitu. Berarti waktu dia disalib itu dia damai Iya. gitu, indah banget disalib gitu. Ya maksudnya kan damai jiwanya begitu tuh nih. Walaupun Wah, memang damai kan jiwa. ceritanya kan mereka pendosa ceritanya begitu. Aduh, ternyata Firdaus bukan tempat, guys. Di Yohanes Nekat ya, 20:17 tuh Ya ini kan Ya, lanjut. korelasi ini kan nggak? pendekatannya begitu. Yohanes 20:17 itu di sini dia bunyinya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Konteksnya pada hari kebangkitan Minggu itu dia belum benar-benar ke Firdaus. Ya itu juga bisa nggak Uni? Masuk nggak? Kenapa Dek? Yohanes 20:17. Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Iya, jadi Firdaus itu nama tempat sebenarnya. Cuman Bro Admin ini harus mengatakan bahwa itu bukan nama tempat. Karena kalau dia mengaku itu nama tempat, babak belur dia. Jadi Yesus memang nampak berbohong. Jadi dia harus bilang itu bukan nama tempat, tapi keadaan gitu loh. Ya kita hargai saja saudara kita Bro Admin ini. Kalau nggak dia ngeles untuk membela kehormatan Tuhannya, ya kan kasihan kita. Mari Seperti kita buka apa itu Firdaus? Apakah Nah itu itu bukan Dek, tempat? Dek. Lanjut Dek.
Tapi bentar dulu ya, Bro Admin. Untuk memvalidasi juga sebuah klaim itu, bolehlah kita dikasih referensi, Bang. Minimal tafsirannya lah, boleh ya. Dari tafsiran entah bapak-bapak gereja, bolehlah, atau dari Ibu Rita Wayu, boleh. Ya, biar kita juga punya dasar untuk mempercayai asumsi Abang, boleh ya, Bang ya. Soalnya kan tertulis juga di dalam Bible Anda bahwa kita membuat kitab ini nggak boleh ditafsir secara sendiri, itu datanya ada, Bang. Nah, minimal tafsir dari bapak-bapak gereja lah, boleh ya, Bang ya. Biar kita juga punya referensi, walaupun nanti entah kita mau bantah atau tidak, tapi minimal kekuatan atau dasar Abang mengatakan itu ada gitu loh. Boleh ya, Bang, Bro adminnya? Silahkan, Bang. Ya. Karena kalau misalnya menunjuk bahwa Firdaus itu berbicara tempat, mudah sekali, Bang, mudah sekali. Ayatnya banyak dalam Bible Anda sendiri itu, bahwa itu menunjukkan sebuah tempat, bukan menunjukkan suatu keadaannya. Oke, lanjut, Bang. Iya. Ya, itu di ini sih. Tempat ini, aku ketemunya, aku nggak ini ya. Tempat awal mula keberadaan manusia, sebuah taman indah. Kalau taman ya tempat, Bang. Itu nggak bisa lagi digeser-geser itu. Iya, tapi ini nggak bisa saya jawab. Iya, nggak bisa dia ngelesin, Bang. Gini, Bang. Gini, ini ada 600 atau 500 di bawah yang nonton, ya kan? Teknologi udah canggih, ya kan? Kita nggak lagi bisa berkelit dengan hal-hal yang seperti ini. Atau ini mungkin mengalami perubahan makna kalimat Firdaus ini, kayak gitu, Bang? Harus dirubah lah. Tapi aku nggak. Jun, harus dirubah, Jun. Kalau nggak babak belur sih dia gitu. Aduh, gimana, Bro Admin? Turun-turun gadungan katanya, turun-turun gadungan. Naiklah kalau yang merasa ori naik sini. Mana? Ayo bantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nan elok san nagari Minang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nan banyak ulah merusak peradaban. Itulah kau nih. Lanjut. Waduh, gimana itu, Bang Bro? Ya nggak tanggung-tanggung. Bukan gimana sih. Bukan soal gimana, tapi memang. Tapi gini loh, Jun, Uni ya, bentar bro, admin. Tapi Uni jujur ya, sebanyak ini Oten, sengeles-ngeles apapun, cuman dia yang bikin Uni seneng kalau dia ngeles gitu loh. Nggak tahu, nggak sakit hati Uni gitu loh, nggak ngerasa dibohongin gitu. Karena emang dari awal dia sudah klaim bahwa dia emang harus ngeles untuk membela imannya gitu. Gimana, Bang Bro? Aduh, saya nggak tega sebenarnya. Ini saya yang Uni yang mempermalukan Anda atau Anda yang mempermalukan diri Anda sendiri? Ini gimana ini? Iya. Gimana, Bang? Mungkin begini. Kan tadi sudah disampaikan Uni ya. Iya. Ketika Yesus berkata ini, contoh yang Firdaus saja ini yang paling kelihatan ya. Kan dikatakan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Seandainya itu adalah sebuah tempat, ya otomatis jadi kelihatan nggak sesuai sama faktanya yang terjadi. Lalu diksinya kenapa dipilih Firdaus, Bang Bro? Nah, kalau diksi menggunakan kata Firdaus, ya Firdaus kan tidak melulu tentang tempat seperti yang zaman sekarang diterjemahkan. Coba Bang Bro, literasinya Bang, saya cariin dong bahwa Firdaus itu tidak menunjukkan tempat. Saya buka dikit Bang Bro Admin, saya buka dikit ya. Silakan. Kekristenan ada dua yang namanya Firdaus. Oke, ada dua, tapi abang cari ya. Pokoknya saya buka kuisnya, ada dua, ada datanya dalam Bible ada. Tapi silakan cari bahwa Firdaus itu nggak harus berbicara di bumi. Nah, kalau misalnya abang bisa menemukan ayat di dalam Bible yang Firdaus yang ada di surga, yang Anda katakan mungkin terliterasi dikit, membantu dikit. Saya buka dikit nih. Oke, tapi abang cari ayat dari mana? Silahkan Bang, lanjut. Karena ini sulit ditolak. Itu kalau dari itu gimana itu? Semenjak saya belajar dari SD, karena saya kira sama aja sih dua agama ini, bahwa Firdaus itu menyatakan itu adalah tempat, Bang.
di mana nanti orang-orang yang baik itu, ya kan, tinggal di situ, gitu loh. Iya kan? Atau kata samanya sejajarnya adalah surga, ya kan? Itu yang paling dinanti-nantikan orang. Kalau itu waktu, ngapain Yesus pergi ke waktu? Kan jawabannya kayak gitu. Nggak nyambung lah Bang. Atau dia pergi ke keadaan, nggak nyambung juga Bang. Gimana tuh? Iya kan? Iya, Ya kan? iya, iya. Yesus pergi ke keadaan. Mana? Tapi kalau ke Firdaus nyambung dia. Mana Bang? Susah ya Bang ya? Mau meluruskan itu. Ya. Tapi harus begitu. Penjelasannya hanya itu, tidak menyatakan bahwa itu suatu tempat. Tapi nggak nyambung Bang. Bahasanya nggak enak didengar kalau Yesus pergi ke tempat atau ke mana tadi, ke waktu. Yesus pergi ke waktu itu kalau kita pergi itu kan harus ke tempat, bukan ke apa itu bahasa waktu itu. Kalau itu bukan kata tujuan sih, karena ini kan tujuan. Kalau tujuan berarti kan tempat. Ya Uni ya. Yang saya tangkap sih gini ya, Bang Junya, izinnya. Iya Bang. Dari narasi hal ini, walaupun juga sebenarnya literasi Bang Bro Admin ini mengatakan itu berbicara keadaan, kalau misalnya secara kekristenan mereka menafsir itu secara luas, bisa aja mereka terima. Tetapi di sini yang menjadi pertanyaan adalah, Yesus ini dia itu lagi membohongi karena dia menggunakan kata sekarang. Sementara keadaannya sekarang itu bagaimana? Bersama nggak dengan orang yang dijanjikan itu? Nah, kalau misalnya seperti yang dikatakan Bro Admin berbicara keadaan Yesus kita lihat bagaimana dia ke alam maut. Apakah yang dijanjikan Yesus alam maut itu yang disebut Firdaus? Kan abang berbicara keadaan. Di situ mereka bersama-sama, boleh juga sih, gitu loh Bang. Jadi berbicara keadaan waktu yang dijanjikan itu kan dia menggunakan sekarang ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, sekarang kita lihat apakah Yesus sudah langsung ke situ? Kan orang yang meninggal di sampingnya kan langsung meninggal itu, nggak tahan-tahan, langsung terbang nyawanya kan. Nah, sedangkan Yesus apakah langsung juga bersamanya? Kan tidak Pak. Secara iman abang juga kalian mengimani seperti yang dikatakan oleh tadi, bahwa dia saat itu juga ketiga hari setelah dia meninggal, dia ke alam maut. Ya kan? Apakah juga yang dia katakan Firdaus itu alam maut juga, yang dia datangin juga? Jangan-jangan nanti dia tinggalkan orang itu di alam maut, itu salah dia Bang, di neraka. Gitu Bang. Jadi literasi abang mengatakan itu keadaan pun gak masuk Bang. Lanjut yang lain. Apakah seperti itu kita beriman Bang Bro? Iya. Ya nggak tahu sih penjelasan detailnya sih aku nggak ngerti ya, cuman kalau itu sebuah tempat yang dimaksud seperti jadi yang di dalam Wahyu itu kan taman ya. Ya, jadi gini nggak Bang, bisa kalau diartikan tempat. Ya, apakah keyakinan itu membuat kita semakin sulit berpikir? Apakah adil kalau Tuhan itu kemudian membuat kita kesulitan dalam hal ini aja loh Bang? Iya kan? Sebenarnya bukan ini aja, ada banyak mungkin. Ya, Emang Yesus begitu karakternya, dia penuh misteri. Dia kadang bikin kita agak nebak-nebak. Dia aja bilang, akulah dia siapa? Kan sampai sekarang kita nggak tahu. Makanya Mikana sama Agatha masih berantem sampai sekarang. Akulah dia bapak atau dia anak, berantem sampai sekarang tuh. Agak memang begitu, agak memang sedikit gimana. Tapi kita nggak boleh marah juga sih, soalnya memang agak penuh misteri Tuhannya orang-orang Kristen. Mau diapain lagi ya kan? Agak unik lah gitu sifatnya ya kan, Bro Admin kan? Iya, ini fundamental loh, Bang Bro.
Saya kalau yang sifatnya di dalam Bible-nya itu remeh-temeh aja mungkin tidak akan merusak keimanan kita. Tapi kalau yang fundamental ada banyak sebetulnya. Cukup fundamental. Kalau dalam Islam itu perpecahan dia bukan konsep apa tentang Tuhan itu gitu. Itu bisa. Tapi kalau dalam hal ini cukup fundamental. Dan teman-teman Kristen itu berbeda pendapat dalam hal yang sifatnya penting itu jadi pertanyaan lagi kan. Kenapa kemudian umat ini menjadi bertengkar gara-gara Tuhan ini gitu? Itu juga harusnya jadi pertimbangan kita. Nah, tapi ini kita fokus di sini aja deh. Oh ya, ini udah ini lanjut dulu sama Bro Admin. Dia ini cukup santun. Ini lanjut ya, ini udah masuk si Nabi Rongnya ya. Oke, teman-teman, saya pindah tempat dulu ya. Saya mau pindah ke room lain dulu. Teman-teman di sini aja standby karena di sini tuh bagus ini. Ada siapa namanya? Ada si Jun sama Greg sama Rangkayo nih. Bro Admin standby di sini. Mereka nih asik-asik kok ya. Silakan. Ya, ada Kristen yang lain lagi nggak barangkali bisa bantu jawab. Tuh. Ya, kalau udah saya turun dulu ya. Mungkin ya. Oh iya, Uni. Siap Uni, siap. Siap Uni. Ya, yang lain mungkin mau ya kalau mau dengan Bro Admin silahkan. Santai aja. Aku agak kasih referensi dikit ya. Ini buat Bro Admin nih, Bang. Dulu itu, Bang, waktu saya jadi Kristen, Bang, saya itu bukan mualaf gara-gara kalah debat, kagak, Bang. Jujur itu, Bang. Dari debater Islam dulu nggak ada yang membuat saya itu kalah debat, nggak ada, Bang. Karena aku ngelesnya lebih dari abang itu, Bang. Dan kalau saya ngeles ataupun si abang, saya nggak ketahuan. Saya jamin itu, Bang. Dari 2021 sampai 2023 itu, Bang, saya nggak bakalan, walaupun memang saya itu tahu saya berbohong, tapi saya nggak bakalan ketahuan. Apalagi sampai yang seperti kelihatan sekarang ini, kelihatan diolok-olok, diketawain, agak, Bang. Karena saya bisa balik keadaan, saya bisa itu. Tapi kenapa saya sampai mualaf? Karena saya nggak tahan, Pak, kalau terus-menerus membohongi diri sendiri. Dimana kita sudah tahu ini tidak benar. Iya. Tetapi kita pada akhirnya itu ya. Pada akhirnya ke situ, Bang Bezi ya. Akhirnya kita merenung gitu loh, merenung. Apakah saya akan terus begini? Karena ya, kalau bohongin orang lain nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya nggak rugi misalnya, atau Bang Bezi atau Bang Rangkayo. Tapi diri kita sendiri itu rugi kita, Bang. Karena rugi, kita, iya. Apalagi nih kan, berbicara iman, di mana yang kita pikirkan adalah dunia akhirat kita. Nah, kalau kita membohongi cuma sebatas dunia, misalnya aku membohongin orang, misalnya 50.000 uang atau satu rumah lah, kalau kita bisa bertobat. Tapi kita membohongi diri kita untuk dunia akhirat kita, berat, Bang. Jujur, aku secara pribadi nggak bisa, Bang. Secara pribadi aku nggak bisa, Bang. Nggak mungkin kan kita, Bang, merugikan diri kita sendiri, ya nggak, Bang? Apalagi nih perkara kehidupan selanjutnya. Iya. Bagi orang benar-benar percaya itu mustahil, Bang, dia mau menerima hal-hal demikian, mustahil itu. Lanjut, Bang Bro Admin, silahkan ditanggapi, Bang. Ya, silakan. Ya, jadi kalau soal tentang dusta dan tidak, saya percaya Yesus memang tidak berdusta. Tergantung dari kacamatanya saja mau pakai yang mana. Misalnya yang tadi klaimnya Yesus dikatakan berdusta, berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Aku buka versi ini ya, versi LAI-nya itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, kalau Firdaus dikatakan sebagai tempat, itu jadi nggak masuk karena buktinya keadaannya tempatnya sedang berada di dunia. Izin, Bang, dikit, Bang. Abang udah baca habis di Bang? Oh, sudah kalau baca sudah. Udah pernah. Cuman, berarti Abang tahu Matius 16:28. Itu kira-kira bohong atau enggak? Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam.
dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.